Hari ini masak daun singkong kuah santan untuk makan siang bareng Pak Su yang bikin nambah nasi terus. Hai semuanya, assalamualaikum. Oke langsung aja ya. Tadi di jam 9 pagi aku udah rebus telur 4 butir karena emang ini untuk porsi makan 2 orang aja bareng suami. Dan ini untuk makan siang dan malam cukup sih ya buat kita. Oke ini telurnya udah mateng. Lanjut aku mau masak air dulu. Dan sambil tunggu airnya mendidih aku mau petikin daun singkongnya dulu. Kalau aku cara petikin daun singkongnya sih kayak gini aja ya. Kalau kalian caranya kayak gimana? Untuk masak kali ini tuh aku pakai cuma 1 ikat doang. Karena menurut aku 1 ikatnya aja udah banyak banget. Untuk 1 ikat daun singkong jadinya segini. Kalau udah dipetikin semua kayak gini, lanjut aku mau cuci bersih dulu. Lanjut aku mau siapin bahan untuk bumbu halusnya. Ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan gak lupa 1 balok kecil terasi. Untuk ngehalusin semua bumbunya, di sini aku pakai chopper dari Essensio. Jujur aku happy banget sih ya udah ada alat ini di kos aku. Karena memudahkan aku banget untuk blender bumbu. Atau cuma cincang bawang putih, bawang merah aja jadi lebih cepat. Ya gimana gak cepet? 6 mata pisaunya aja tajam banget. Kalau bahan-bahannya udah masuk, aku juga tambahin minyak dan sedikit air. Sebenarnya kalau nggak mau dimasukin air dan minyak juga nggak apa-apa. Cuman di sini aku mau hasil bumbu halusnya tuh kayak setengah di blender dan setengah di chopper. Ya pokoknya kalian lihat aja deh nanti hasil bumbunya kayak gimana. Oke urusan bumbu udah kelar. Lanjut di sini aku mau kupasin telurnya yang udah dingin. Guys ternyata aku baru inget banget di pertengahan voice over ini. Kalau ternyata aku tuh pas masak ini aku pertama siapin bahan-bahannya dulu, terus bumbunya juga, baru aku masak si daun singkongnya. Pantesan pas ngedit di part ini tuh aku lihat kok daun singkong tuh nganggur terus nggak dimasak-masak. Oke kalau gitu kita langsung aja masak sekarang. Setelah isi air ke dalam panci listrik, lanjut kita nyalain panci listriknya, kemudian setting untuk pengaturan masak sop. Dan untuk timer di panci listriknya di sini aku atur di angka 15. Tapi ini bukan 15 menit ya. Setelah aku hitung 15 di angka panci listrik ini, untuk di waktu sebenarnya itu 45 menit waktu memasak. Berarti kalau kalian mau merebus sesuatu di panci listrik ini yang membutuhkan waktu 15 menit, kalian cukup setting di 0,5 aja. Untuk 1 ikatnya aku masak 2 kali ya biar matang merata. Nah, ini setengahnya udah matang, lanjut aku masak setengahnya lagi. BTW kalian udah lihat kan tadi sebelum aku masukin daun singkongnya, aku udah tambahin sedikit garam biar daun singkongnya gurih dan biar warnanya tetap cantik setelah dimasak. Oke lanjut di sini aku lagi siapin bahan-bahan untuk bumbu lempar atau bumbu cemplungnya. Ada cabai merah keriting, lengkuas, jahe dan juga serai. Oke ini untuk daun singkong yang setengahnya lagi udah matang, langsung aja kita tiriskan. Dan lanjut aku tumis untuk bumbu halusnya. Karena pas di chopper tadi udah ditambahin minyak, jadi pas numisnya aku nggak tambah minyak lagi ya. Untuk bumbu halusnya dimasak sampai bau langunya menghilang dan airnya sedikit menyusut. Kalau udah boleh langsung ditambahin aja untuk bumbu cemplungnya yang tadi. Nah ini tinggal diaduk rata aja, ditumis bersamaan dengan bumbu halusnya. Nah, kalau bumbunya udah matang kayak gini, langsung aja ditambahin air. Untuk airnya aku tambahin sekitar 250 ml. Dan setelah airnya masuk, aku langsung aja tambahin untuk santannya. Di sini aku pakai santan yang saset ya. Karena aku lagi mau masak yang saset aja, tapi kalau kalian mau tambahin santan kental yang utuh juga boleh. Lanjut waktunya penyedap masuk, aku pakai yang rasa sapi, tambahin juga dengan lada dan juga gula. Takaran lengkap bumbu dan juga penyedapnya aku tulis di video aja ya. Kalau udah jangan lupa diaduk merata dan dikoreksi rasa. Setelah itu boleh ditunggu mendidih dulu, baru kemudian dimasukin daun singkongnya. Oh iya, kalau biasanya kuah santan daun singkong kayak gini kan dipotong kecil-kecil lagi tuh untuk daun singkongnya. Nah, kalau aku tadi ini cuma potong 2 aja sih. Jadi bisa balik ke selera masing-masing aja ya. Finally, kuah santan daun singkongnya udah mateng. Kebetulan juga udah masuk jam makan siang aku di jam setengah 12, jadi aku langsung aja ambil nasi. Gak lupa juga dengan telur yang tadi udah kita masak di awal. Dan yang udah bikin ngiler dari tadi tuh kuah daun singkongnya. Buat kalian juga yang udah ngiler bisa cobain resep ini ya. Walaupun perjuangan banget masak daun singkongnya sekitar 2,5 jam. Tapi mungkin karena daun singkong di sini tuh kayak gitu jadi ya udahlah ya. Bisa jadi kan di kalian itu daun singkongnya yang lebih cepat matang. Oke, sampai sini video kali ini ya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Setelah tahu resep seblak ini, aku udah nggak pernah jajan seblak di luar. Karena bisa buat sendiri jadi lebih puas. Hai semuanya, assalamualaikum. Langsung aja ya, ini dia untuk bahan-bahannya kalian bisa screenshot. Untuk seblak aku emang suka kerupuk yang kayak gini. Untuk bumbunya ada cabai rawit, bawang putih, cabai keriting. Gak lupa sama kencur dan sedikit jeruk nipis. Sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya. Untuk kerupuknya di sini akan aku rebus dulu setengah mateng. Karena pas sudah jadi bumbunya nanti, kita nggak perlu lagi masak kerupuknya lama-lama. Sambil kita nunggu kerupuknya setengah mateng, aku mau potongin dulu untuk toppingnya. Di sini aku udah pakai sosis dan juga bakso keju yang akan aku potong-potong seperti di video ini. Nah kalau untuk bakso ciloknya aku nggak potong lagi ya karena udah cukup kecil. Nah ini untuk kerupuknya menurut aku udah cukup setengah matangnya. Aku mau angkat dan sisihkan dulu ke wadah yang lain. Dan lanjut aku mau halusin untuk perbumbuannya dulu. Oh iya karena aku udah sering banget untuk buat seblak ini. Dan setelah aku coba untuk perbumbuannya direbus dulu, rasanya jadi jauh lebih mantep lagi. Jadi kalian bisa sesuaikan lagi dengan selera. Bumbunya mau direbus dulu atau enggak. Oke setelah bumbunya cukup halus, di sini kita tumis dulu ya. Karena tadi pas dicoper udah aku tambahin minyak. Jadi waktu numis kayak gini nggak perlu tambah minyak lagi. Ini bumbunya akan kita tumis sampai bau langunya hilang. Dan
Dan airnya juga sedikit menyusut. Lanjut, di sini aku masukin sedikit jeruk nipis. Ini sebagai pengganti daun jeruk ya. Karena di sini untuk dapat daun jeruk itu susah banget. Setelah itu lanjut di sini kita masukin penyedap. Di sini aku pakai yang rasa sapi. Kemudian juga aku tambahkan sedikit garam dan juga gula. Kalau udah ini tinggal diaduk merata dan ditumis lagi sampai bumbu dan penyedapnya nyatu. Dan kadar airnya udah menyusut banget kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja ditambahin air. Di sini aku tambahinnya 1 gelas tapi nggak full. Itu kalau kalian suka hasilnya yang nyemek gitu ya. Tapi kalau kalian suka seblak yang tipenya berkuah, airnya bisa ditambah lagi dan tambahin juga penyedapnya. Dan setelah aku icip ini rasanya kayak ada yang kurang. Jadi aku tambahin aja sedikit micin dan terakhir perasan jeruk nipis. Oke, ini kuahnya udah super mantep banget. Langsung aja kita masukin kerupuknya. Ini awalnya kerupuknya emang nempel ya, tapi setelah nyatu sama kuah nanti nggak lagi kok. Kerupuk udah masuk, langsung aja masukin per toppingannya. Untuk bakso kejunya aku masukin terakhir ya, karena nggak mau kejunya leleh di kuahnya. Udah sini nggak perlu dimasak lama lagi. Karena aku nggak suka seblak yang kerupuknya lembek. Dan ini udah bisa disajikan ya. Gimana? Gampang banget kan cara buatnya? Enaknya buat sendiri tuh karena porsinya bisa lebih banyak. Dan toppingnya bisa kita atur sesuai yang kita suka aja. Yuk recook resep ini. Yuk ikutin aku masak hari ini. Goreng tempe tepung dan sambal bawang. Hai semuanya. Assalamualaikum. Oke, langsung aja ya. Pertama aku siapin untuk tepung basah tempenya. Di sini aku pakai tepung Kobe serbaguna untuk ayam crispy. Karena menurut aku kalau pakai tepung ini tuh hasilnya jauh lebih renyah dan tekstur crispy-nya itu lebih awet. Pakai secukupnya aja dan tambahin air, nggak perlu tambahin penyedap lagi. Kalau tepungnya udah siap, lanjut di sini aku potongin tempenya. Untuk ukuran tempenya sendiri aku kayak gini ya. Bisa sesuaikan aja dengan selera, sukanya lebih tebal atau lebih tipis. Kalau udah tempenya tinggal dicelupin aja ke tepung basahnya dan tinggal digoreng. Oh iya, tips dari aku kalau kalian goreng tempe pakai tepung ini itu nggak cuman sekali balik aja ya, tapi bisa 2-3 kali. Nah, kurang lebih matang kecoklatannya tuh sampai kayak gini. Baru kita bisa dapetin hasil tempe tepung yang bener-bener renyah. Oke, aku mau lanjut goreng semua tempe tepungnya dulu. Soalnya tadi aku udah potong tipis. Satu papan tempe yang aku beli 5.000. Karena kalau buat tempe tepung kayak gini tuh suami aku doyan banget. Oh iya, untuk resep sambal bawangnya aku upload di video selanjutnya ya. Oke, tempe tepung dan sambal bawangnya sudah siap. Jadi aku langsung aja ambil nasi karena udah lapar banget. Dan aku juga makan siang duluan karena suami aku lagi jalan pulang kerja. Menu kali ini tuh bener-bener menu favorit dia banget. Jadi penasaran lihat lahapnya makan dan ekspresi senangnya kayak gimana karena aku udah masakin masakan kesukaan dia. Oke, waktunya aku makan siang dulu ya guys. Mumpung nasi dan tempenya juga masih hangat. Gak lupa juga aku tambahin kerupuk biar makan siang kali ini makin nikmat ya enggak? Kalau kalian ngiler sama resep kali ini, jangan lupa save videonya dan recook di rumah ya. Oh iya, set panci listrik yang aku pakai untuk masak kali ini aku pakai dari Bravo Home yang ada panel kontrolnya. Panasnya cepet, masak jadi lebih satset. Apalagi cocok juga buat anak kos karena simple, satu alat aja bisa untuk masak semua. Yang mau samaan bisa klik di keranjang kuning video ini ya. Gak kerasa makan siang aku udah mau habis aja. Nasi terakhirnya aku awur emplo aja sama sambel. Oke, sampai sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga videonya bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Resep sambal bawang ala anak kos kira-kira tahan berapa lama ya disimpan di suhu ruang tanpa kulkas? Hai semuanya, assalamualaikum. Oke baik, langsung aja aku spill untuk bahan-bahannya. Kalian bisa screenshot karena aku mau yang pedas, jadi cabai rawitnya lumayan banyak. Lanjut panci listriknya aku nyalain pakai mode tumis. Dan kalau udah nyala harus langsung banget ditambahin minyak. Oh iya, kalau kalian mau goreng sambal itu harus banget dipotong-potong dulu ya guys. Karena kalau enggak nanti cabenya bisa meledak. Jadi sambil aku potongin cabenya, ini aku masukin duluan untuk 2 bawangnya. Kalau cabai rawit dan cabai besarnya udah dipotong-potong, langsung aja dimasukin juga. Untuk tomat itu jadi part terakhir ya, karena tomat kan matangnya lebih cepat. Nah ini tinggal ditumis aja dulu sampai semuanya setengah layu. Setelah itu jangan lupa untuk masukin terasinya. Kalau aku pakai merek ini ya. Nah ini tinggal ditumis lagi aja sebentar. Dan karena semua bahannya udah lumayan layu, jadi langsung aja dimasukin untuk tomatnya. Biar sambalnya nanti lebih awet, ini harus dimasak terus sampai bener-bener matang kayak gini ya. Kalau udah matang ini tinggal dimatiin aja apinya dan dibiarin dulu sampai dingin. Untuk tomatnya aku pisahin aja biar dia nggak terlalu layu. Oke, ini setelah 20 menitan udah bener-bener dingin. Jadi langsung aja aku mau haluskan pakai mini chopper portable dari Essential. Dan kalau udah halus kayak gini bisa langsung aja aku tumis. Untuk proses numisnya di sini sebenarnya nggak butuh waktu lama lagi ya. Karena emang semua bahannya udah mateng, jadi langsung aja kita tambahin penyedap. Di sini aku pakai cuma 3, ada micin, garam dan juga gula. Kemudian aduk merata dan jangan lupa koreksi rasa. Biar sambalnya lebih seger, aku juga tambahin sedikit perasan jeruk nipis. Oke, ini panci listriknya udah aku matiin dan sambal bawangnya udah jadi. Sebelum disimpan ke wadah, jangan lupa sambalnya untuk didinginin dulu. Itu juga salah satu cara biar sambalnya jadi lebih awet. Oke, sampai sini video kali ini, semoga bermanfaat ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Temenin aku hari ini masak ayam kuah kuning, menu yang pas banget kita makan waktu musim hujan. Hai semuanya, assalamualaikum. Langsung aja, ini dia untuk bahan utamanya. Udah aku marinasi sebelumnya selama 20 menit. Lanjut untuk bahan-bahannya ini semua diiris ya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, lengkuas jahe, 1 batang serai dan cabai merah keriting. Untuk cabai rawitnya aku nggak masukin sekarang karena ini juga mau dimakan sama anak aku. Jadi untuk cabai rawitnya aku masukkan terakhir setelah aku sisihkan
makan buat anak aku. Bahan utama dan juga bumbu irisnya udah siap. Dan lanjut ini dia untuk detail penyedapnya. Oke, sekarang kita ke proses masaknya. Ini masukin minyak secukupnya aja. Kemudian kita tumis untuk 2 bawangnya dulu. Kemudian masuk untuk cabai merah keritingnya. Kalau udah sedikit layu langsung aja dimasukin semua bumbu iris lainnya. Ini tinggal ditumis aja sampai bau langunya hilang dan sampai semua bumbu irisnya mateng pastinya. Karena di sini susah banget dapat daun jeruk. Jadi aku akalin aja pakai 2 iris kulit jeruk nipis kayak gini. Oke, ini tinggal ditumis saja sampai aroma wanginya keluar. Kalau udah, langsung aja kita masukin ayamnya yang tadi udah kita marinasi di awal. Nah, ini tinggal diaduk merata aja, ditumis sampai ayamnya agak setengah mateng. Dan nantinya ayamnya bakalan ngeluarin minyak seperti ini. Dan kalau udah, ini biar nggak gosong, kita tambahin aja langsung air. Aku pertama pakai 1 gelas dulu yang full. Setelah itu aku mau aduk merata. Dan setelah aku perkirain, kayaknya ini kuahnya kurang deh. Karena aku dan anak aku tuh suka banget kalau makan berkuah-kuah gini. Waktu makan itu ambil kuahnya yang banyak, jadi aku tambahin lagi setengah gelas. Lanjut ini aku masukin semua penyedap yang tadi sudah kita siapkan di awal. Setelah itu ini tinggal diaduk merata aja, dimasak sampai ayamnya mateng. Dan biar kuahnya lebih mantap lagi, di sini aku tambahin sedikit irisan daun bawang. Part terakhir jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Kalau udah, panci listriknya tinggal dimatiin. Oke, ini ayam kuah kuningnya udah jadi ya guys. Langsung aja aku sisihkan dulu buat makan anak aku. Serius, ini enak banget sih dimakan waktu hujan-hujan. Rasa kuahnya yang asin gurih dan waktu makan badan jadi lebih hangat karena ada jahenya. Oke, sampai sini video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye. Kali ini temenin aku buat bihun goreng sayur. Menu set kalau lagi malas makan nasi. Hai semuanya, assalamualaikum. Nah, ini dia bahan utamanya. Aku pakai bihun jagung yang udah direndam pakai air panas. Untuk sayurnya aku pakai kol dan juga wortel. Untuk bumbunya gampang aja, cuman pakai bawang putih dan juga bawang merah. Nah, untuk bawang merahnya aku mau chopper dulu. Kalau untuk bawang putihnya aku udah punya stok yang direndam pakai minyak. Protein yang aku pakai di sini cuma 2 butir telur aja ya. Kalau kalian mau tambahin sosis 1 ayam juga boleh. Aku pakai 3 penyedap ini dan tambah 1 lagi saus tiram. Untuk sayur kolnya udah aku potong semalam karena memang itu stok terakhir. Dan untuk wortelnya aku mencoper aja, aku pakai cuma 1 buah. Sebelum chopper wortel, di sini aku mau tumis untuk bawang putih dan juga bawang merahnya. Bawang putihnya aku pakai 2 sendok makan yang udah dicincang kasar. Nah, ini tinggal ditumis aja sampai bau langunya hilang dan 2 bawangnya mateng. Kalau udah, tinggal masukin aja sayurnya. Di sini aku masukin wortelnya duluan karena agak lama matengnya. Karena tadi di awal numisnya cuma pakai minyak dari bawang putih. Jadi sekarang aku tambahin sedikit minyak lagi. Kalau udah, aku tambahin penyedap rasa sapi dan juga lada bubuk. Kemudian diaduk merata dan tambahin 2 butir telur. Jadi di video kali ini kalian bakalan sering banget lihat aku tambahin penyedap. Karena emang aku mau semua bahan-bahannya itu berasa dan gak hambar. Makanya aku masukin penyedap itu sedikit-sedikit tapi bertahap. Oke, untuk telurnya ini tinggal diorak-arik aja sampai mateng. Kalau udah ini tinggal dicampur aja, diaduk merata kembali. Nah, sekarang waktunya kita masukin saus tiram, lada dan juga kunyit bubuk. Sengaja aku masukin semua penyedap di awal biar nanti pas bihunnya itu masuk, itu udah gak perlu tambah penyedap apapun lagi. Lanjut kita masukin aja sayur yang terakhir yaitu sayur kol. Nah, kalau udah masuk sayur ini gak perlu dimasak terlalu lama lagi. Karena aku lebih suka sayur kolnya tuh masih ada renyah-renyahnya. Ini tinggal diaduk merata aja sampai semua sayur dan juga bumbunya menyerap. Terakhir langsung aja masukin bihun jagungnya. Kalau udah tinggal diaduk merata. Dan kalau di bagian bawah pancinya itu gosong, bisa ditambahin aja sedikit air. Setelah itu jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Kalau udah matiin panci listriknya. Dan ini dia bihun goreng sayurnya udah jadi. Ini tuh salah satu menu yang sering banget aku buat kalau kita bertiga lagi males makan nasi. Simpel juga kan, sekali masak udah dapat karbo, protein dan juga seratnya. Oke, sampai sini aja video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye. Resep bakso homemade yang aku buat di kosan. Sekali masak ini bisa jadi stok makan 2 hari. Aku spill lengkap dengan resep kuah baksonya. Hai semuanya. Assalamualaikum. Oke, langsung aja. Di sini yang pertama kita mulai dengan chopper dulu ayamnya. Aku pakai bagian dada 400 gram dan bagian paha 100 gram. Karena chopper aku mini, jadi aku blendernya bertahap sedikit demi sedikit. Chopperan yang pertama ini ada daging ayam, telur dan juga bumbu-bumbunya. Dan aku juga tambahin 2 sendok makan air biar lebih gampang halusinnya. Untuk hasil chopper yang pertama emang agak cair kayak gini tapi nggak apa-apa. Untuk chopperan yang kedua dan selanjutnya akan kita tambahin tepung. Dan tepung yang aku pakai di sini hanya tepung tapioka ya. Kalau udah ini tinggal dicampur aja dalam satu wadah. Dan karena di sini aku pakainya mini chopper, jadi aku sangat maklum banget kalau hasil choppernya itu ada yang halus dan ada yang masih kasar. Jadi hasil adonan baksonya itu mirip adonan dimsum. Tapi nggak masalah buat aku karena emang anak aku lagi pengen makan bakso dan karena kondisinya lagi sakit, jadi pasti seharian minta bakso terus. Makanya aku buatin aja biar dia puas makannya. Oke, adonannya udah siap, lanjut kita mau rebus. Untuk rebus bakso airnya nggak perlu sampai mendidih, jadi cukup hangat kayak gini aja. Kalau udah panci listriknya penuh sama bakso, baru nanti apinya
kita besarin dan kita masak lagi baksonya sekitar 15 menit sampai semua baksonya benar-benar matang merata. Oh iya, untuk bahan, bumbu, dan penyedap detailnya aku tulis di video ya. Nah, ini kloter pertama, rebus baksonya udah matang semua. Hasilnya jadi kayak bakso kriwil gitu ya. Karena seperti yang aku bahas di awal, kalau adonannya nggak halus semua. Oke lanjut, ini aku pindahin dulu ke wadah yang berisi air es atau air dingin juga boleh, biar hasil baksonya itu padat dan kenyal. Kalau udah, ini air di panci listriknya tinggal dididihkan lagi aja. Dan lanjut kita mau rebus bakso yang masih sisa setengah adonan lagi. BTW, panci listrik yang aku pakai masak di sini, aku pakai panci listrik dari Brave Home ya, yang panasnya cepet, dan yang aku punya ini ada panel kontrolnya ya. Dengan satu panci ini aja udah temenin aku masak banyak menu di kosan. Singkat cerita, bakso kloter keduanya udah mateng. Lanjut aku spill cara buat kuah baksonya. Aku pakai air sisa rebusan bakso tadi, kemudian tambahkan air lagi dan tambahkan juga bawang putih dan juga daun bawang. Dan untuk penyedapnya aku pakai rasa sapi dan tambahan lada bubuk. Ini tuh resep kuah bakso yang aku dan keluarga aku tuh suka banget. Lanjut jangan lupa dikoreksi rasa, dan kalau udah mantep tinggal masukin aja baksonya. Ini aku tutup aja biar cepat mendidihnya karena anak aku udah lapar banget. Pokoknya pengen makan sekarang katanya. Nah, ini dia sisa baksonya setengah lagi yang mau aku simpan dalam wadah ketutup kayak gini buat makan besok. Makan bakso nggak lengkap rasanya kalau tanpa bihun ya kan. Tapi untuk anak aku dia request tanpa bihun, jadi udah aku sisihkan duluan. Dan bakso dan kuahnya udah mendidih, tinggal disiram aja ke bihunnya. Jangan lupa kuahnya banyak ya guys, biar enak nanti diseruput. Biar lebih mantep lagi, aku mau tambahin bawang merah goreng. Dan kalau kalian gak suka pedes, mau yang plain kayak gini aja, ini udah siap banget dimakan ya. Tapi karena aku pencinta pedes, pastinya udah aku siapin sambal untuk menu bakso aku hari ini. Aduh, ini bikin ngiler banget, apalagi ini udah masuk musim hujan dimana enaknya makan yang berkuah-kuah. Yang ikutan ngiler juga jangan lupa di recook ya. Oke, sampai sini video kali ini, semoga kalian suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Kali ini temenin aku masak sambal goreng teri kacang, menu yang cocok banget untuk stok lauk jadi di kosan. Hai semuanya, assalamualaikum. Oke, langsung aja. Pertama aku goreng kacangnya dulu sampai agak kecoklatan kayak gini. Kalau udah, lanjut untuk goreng ikan terinya. Kalau menurut aku goreng kacang dan teri itu harus diaduk terus biar nggak gosong. Nah, kalau udah, ini tinggal disisihkan dulu dan kita melanjut ke bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai besar yang udah aku goreng sebelumnya, biar waktu dicoper hasilnya jadi halus kayak gini. Kalau kalian punya blender nggak apa-apa banget kalau nggak digoreng dulu bumbunya. Oke, ini bumbunya tinggal ditumis aja pakai minyak habis goreng teri tadi. Karena sebelumnya bumbunya udah digoreng, jadi aku mau langsung aja tambahin penyedap. Untuk detail bumbu dan penyedap aku tulis di video ya. Kalau udah, ini tinggal diaduk merata dan dimasak sebentar lagi. Dan jangan lupa koreksi rasa. Kalau udah pas bumbunya, ini panci listriknya boleh dimatiin. Oh iya, tadi juga aku tambahin sedikit air asam jawa. Cuman maaf banget nggak ke-record. Oke, lanjut step terakhir, langsung aja dimasukin teri dan juga kacang yang tadi udah kita goreng. Dengan posisi api sudah mati, ini tinggal diaduk merata aja. Dan sambal goreng teri kacangnya udah jadi.